Bab 1511, Dua Kondisi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Christina tinggi, tampak cantik, dan memiliki gaya khusus wanita dewasa. Meskipun saat itu malam hari, berdiri di sana memiliki tingkat pengembalian 100%. Selain itu, Zhang Yu adalah selebritas sekolah. Tentu saja, setiap orang yang lewat akan bergemuruh. Zhang Yu juga sangat terdiam. Jika keduanya terus berdiri di sini, sekolah akan digosipkan lagi besok, dan buru-buru berkata, apakah kalian yang menyetir? Di sana, Christina menunjuk kedua mobil yang tidak jauh dari sana. Lebih baik pergi sekarang, tapi jangan terus menjadi panda di sini. Setelah itu, dia menarik tangan Christina dan melarikan diri ke mobil dengan tergesa-gesa, diikuti dengan membiarkan pengemudinya terbang menjauh. Setelah mobil menyala, Zhang Yu merasa lega, dan mengikuti perintah pengemudi untuk membiarkannya mengemudikan mobil di dekat rumahnya, hanya untuk memiliki kesempatan berbicara dengan Christina. Benar, ada apa denganku? Christina membeku dan berkata, jangan marah saat aku mengatakannya. Itu karena Shirley. Zhang Yuanyan tidak senang, dan berkata, mengapa kamu menyebutkannya lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu di telepon terakhir kali? Aku tidak peduli dengan urusannya, biarkan dia mencintai siapapun yang dia cari. Zhang Yu, tolong tenanglah. Christina berkata dengan putus asa, Shirley adalah teman baikku. Dia benar-benar membutuhkan bantuan sekarang, bisakah kau membantuku di hadapanku? Christina, ayo kita lakukan. Aku sebenarnya sudah berteman baik, dan aku tidak keberatan dengan ini. Awalnya, dalam hal hubungan kita, temanmu, aku harus memberimu sedikit muka. Tapi harap dicatat, ini tidak termasuk itu apa sangguan Jiang Sui. Mungkin kau pikir aku agak pelit, tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan memaafkan seseorang yang bisa sepenuhnya menghina ibuku dengan membuka mulutnya. Aku harap kau bisa melihat bahwa kita adalah teman baik, jangan sebut-sebut dia lagi, merusak persahabatan kita. Oke, Zhang Yu, aku mohon padamu. Kau tidak bisa. Oke, aku mohon padamu. Jangan katakan itu. Hari ini sudah terlambat. Jika kau memesan hotel, kau tinggal di hotel. Tidak ada hotel. Rumahku punya kamar. Jangan pergi besok. Aku minta ambil liburan, bawa kau berkeliling kota Zonghai, dan lakukan yang terbaik dari tuan tanah. Oke, silakan Zhang Yu. Shirley benar-benar teman baikku. Oke, kalau begitu kamu tinggal saja di hotel. Aku akan meneleponmu besok. Sampai jumpa. Zhang Yu selesai, mengabaikan Christina, membuka pintu dan keluar dari mobil. Begitu Zhang Yu berbalik, dia melihat beberapa orang berdiri di dekat mobil lain di depan mobil, dan sangguan Jiang Sui kebetulan ada di antara mereka. Zhang Yu melihat bahwa Christina benar-benar membawa semua orang kali ini. Tentu saja, dia tidak senang, mengerutkan kening, mendengus, dan berjalan maju sambil melewati beberapa orang. Zhang Yu, sangguan Jiang Sui buru-buru melihat ini, tetapi melihat langkah kaki Zhang Yu tidak berhenti, mengejar lagi, meraih pakaian Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, tolong bantu aku. Apa, Keke, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu sekarang, selama kamu bersedia menemaniku ke Xianjiang, kamu dapat mengemudi sesukamu. Zhang Yu tidak bisa pergi karena ditarik oleh lawannya, jadi dia berbalik dan menatap sangguan Jiang Sui lagi, dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, maaf. Kemampuan untuk turun terbatas. Kamu harus bertanya kepada Gao Ming lagi. Tangan sangguan Jiang Sui berbalik dan terus berjalan menuju gerbang komunitas. Christina telah menyusul saat ini, menghalangi jalan Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, maukah kamu membantu? Shirley, aku mohon. Tepat ketika Zhang Yu merasa dicubit maju mundur, dan wajahnya tidak bisa berkata apa-apa, sangguan Jiang Sui juga mengejarnya, mencengkeram lengan bajunya, dan terus bertanya, tolong Zhang Yu. Aku terlalu impulsif sebelumnya, aku akui, ini semua salahku. Aku bisa minta maaf padamu. Tapi ayah dan kakekku benar-benar sakit sekarang, aku tidak bisa melihat mereka meninggalkanku, tolong. Zhang Yu, atas baktinya, maafkan Shirley. Christian juga bergegas membantu. Zhang Yu menatap keduanya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap sangguan Jiang Sui lagi, dan berkata, kamu ingin aku membantu. Kamu bisa melakukannya, selama kamu berjanji padaku dua syarat,
aku setuju untuk menemanimu untuk melihat. Petik 2. Sangguan Jiangsui mendengar matanya menyala dan buru-buru berkata, aku berjanji padamu. Selama kamu bisa pergi, apapun syaratnya, aku berjanji padamu. Jangan terlalu senang dulu. Dengarkan dulu syaratku sebelum kau memutuskan. Apa kau tidak mau minta maaf padaku? Ya, tapi kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Ini syaratku. Apa? Kau? Sangguan Jiangsui tidak bisa mempercayai telinganya saat mendengar ini. Pihak lain benar-benar berlutut padanya, yang mana itu terlalu berlebihan. Ini sama sekali bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menghina dirinya sendiri. Christina juga berkata dengan ekspresi yang tidak percaya, Zhang Yu. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata yang berlebihan seperti itu? Kau hanya menghina orang lain, oke. Dia bisa menolak. Zhang Yu mendengar senyuman itu dan berkata, ditolak. Itu bukan penghinaan. Petik 2. Petik 2. Christina mendengar wajah itu terdiam dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sangguan Jiangsui muram dan terdiam beberapa saat, dan berkata, apa maksudmu? Selama aku berlutut dan bertanya padamu, kau berjanji untuk membantuku menyelamatkan ayah dan kakekku. Perhatian, aku tidak memintamu untuk bertanya padaku, tetapi membiarkanmu mengaku kepadaku dan merenungkan kesalahanmu sebelumnya. Tentu saja, ini hanya salah satu syaratnya. Bagaimana dengan syarat kedua? Sangguan Jiangsui berkata dengan dingin. Syarat kedua adalah masalah biaya pengobatan saya. Biaya pengobatan saya 1 miliar yuan. Harus dibayar di muka. Dan itu belum termasuk biaya pengobatan. Karena pengobatannya tidak bagus, maka biayanya juga 1 miliar yuan. Anda sudah berjanji dan mentransfer uangnya. Berikan kepada saya setuju untuk pergi bersama Anda. 1 miliar, Anda gila. Sangguan Jiangsui mendengar bahwa dia hampir muntah darah di tempat. Meskipun keluarganya sangat kaya, itu bukanlah uang yang terlalu banyak dan tidak ada tempat untuk dibelanjakan, dan 1 miliar dolar adalah uang 1 tahun. Tidak mudah untuk memobilisasi dana sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ada biaya pengobatan yang begitu besar di dunia ini, yang belum termasuk biaya pengobatan, jadi dia langsung menjadi marah, dan berkata dengan marah, nama belakangnya Sang. Apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Zhang Yu mengikuti sambil tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu begitu bersemangat. Anda tidak bisa berjanji kepada saya, dan saya tidak memaksa Anda. Orang bodoh itu akan berjanji kepada Anda. Anda hanya seorang pembohong. Sangguan Jiangsui berkata dengan marah. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Lepaskan, pembohong, akan pulang. Hah, Sangguan bersenandung dan membuka lengan Zhang Yu. Zhang Yu menoleh untuk melirik Christina yang tak berdaya, membuat gerakan memanggil, berbalik dan bersenandung Xiaoku dan pergi. Dua syarat Zhang Yu tentu saja disengaja. Dia sengaja mempermalukan Sangguan Jiangsui dan memaksanya mundur. Bahkan jika pihak lain dapat mentolerir penghinaan dan dengan rela berlutut untuk mengakui kesalahannya, tetapi biaya konsultasi 1 miliar hari harus dibayar di muka dan tidak disembuhkan, pihak lain pasti tidak akan setuju. Karena orang normal tidak dapat menyetujui permintaan IQ yang menghina seperti itu. Bagi Zhang Yu, hanya dengan menggunakan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, pihak lain dapat sepenuhnya melepaskan gagasan untuk terus terlibat. Sangguan Jiangsui menggertakkan giginya dan menyaksikan punggung Zhang Yu menghilang di gerbang komunitas. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah dipermalukan seperti itu dalam hidupnya. Pihak lain tidak hanya mempermalukan kepribadiannya, tetapi juga mempermalukan IQ-nya. Christina mendatangi Sangguan Jiangsui, ragu-ragu, dan berkata, maaf. Sir Lei, saya sudah mencoba yang terbaik. Sangguan Jiangsui menatap temannya, meskipun dia benar-benar ingin berkata kepada pihak lain, tidak masalah, itu bukan salahmu, semua bajingan itu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak dapat berbicara. Hanya menghela napas dan berbalik, dan berkata kepada beberapa orang di sekitar, ayo pergi. Ketika Christina melihat ini, dia hanya bisa menghela napas pelan, melihat mobil temannya menyala, dan perlahan menghilang di ujung jalan. Sangguan Jiangsui kembali ke kamar hotel, mandi, tubuhnya lemah untuk sementara waktu, dan akhirnya duduk di tempat tidur sambil memegangi kakinya. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Sangguan Jiangsui merasakan beberapa keluhan dan pada saat yang sama merasa tidak berdaya. Dapat dikatakan bahwa Sangguan Jiangsui membawa tekanan yang luar biasa pada tubuhnya.
Ayah dan kakeknya sakit satu demi satu, menjadikannya orang tertinggi dalam keluarga sekaligus, dan dia harus menanggung semua tekanan itu. Sangguan Jiangshui tidak pernah merasa bahwa dia telah memikul begitu banyak beban, begitu lelah dan begitu tidak berdaya, dan tidak ada seorang pun yang menanggung beban itu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, kesedihan dan keluhan yang tak tertahankan muncul di benaknya. Air mata Sangguan Jiangshui mengalir deras dari matanya, dan dia duduk di tempat tidur dan mulai menangis, dan itu menjadi semakin buruk, dia tidak bisa berhenti. Sangguan Jiangshui tidak tahu berapa lama dia menangis. Tiba-tiba, dia batuk dengan keras, yang hampir sulit dikendalikan. Dia buru-buru bangkit dan menemukan obat yang baru saja dibelinya dari tasnya, dan meletakkan obat batuknya dan meminumnya. Sangguan Jiangshui batuk sebentar, dan efek obatnya perlahan naik dari tubuhnya. Pada saat yang sama, rasa lelah muncul dengan efek obatnya, dan dia tertidur di tempat tidur. Baru pada pagi hari sinar matahari pertama menyinari ruangan, suara dering telepon membangunkan Sangguan Jiangshui dari tidur lelapnya, tetapi batuknya keras begitu dia bangun. Sangguan Jiangshui kiang menahan batuknya dan mengangkat telepon. Halo, kekekeke, apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Xiao Muan dan Xiao Zeng semuanya sakit. Kekekeke, kapan itu terjadi? Lalu mengapa kamu meneleponku? Kekeke, baiklah, begitu. Kekekeke, aku akan, ayo cepat kembali. Sangguan Jiangshui menutup telepon dan batuknya keras lagi. Sangguan Jiangshui batuk dan berpakaian, dan batuknya keras lagi di tengah jalan. Pakaiannya tidak bisa tersangkut di tanah. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang lebih mengerikan. Apakah itu untuk diriku sendiri juga? Setelah Zhang Yu bangun pagi, dia hanya merapikan diri, membawa tas sekolahnya di punggungnya. Seperti biasa, dia berencana untuk keluar makan, dan kemudian pergi ke sekolah. Dia tidak terlalu jauh dari gerbang komunitas. Tiba-tiba dia melihat dua mobil terparkir di sisi jalan lagi. Mobil Christina dan Sangguan Jiangshui kemarin. Apakah mereka pergi tadi malam? Zhang Yu mengerutkan kening dan merasa aneh. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Sangguan Jiangshui berjalan turun bersama Christina, tetapi Sangguan Jiangshui terus batuk. Sangguan Jiangshui datang ke Zhang Yu dengan batuk dan menggigit bibirnya. Mengabaikan orang yang lewat berjalan di sekitarnya, dia berlutut di depan orang lain dan berkata, Zhang Yu. Aku salah, kekeke, tolong maafkan dorongan hatiku sebelumnya. Aku minta maaf kepadamu atas semua yang telah kukatakan, dan meminta pengampunanmu. Kekeke, tolong maafkan aku sekali. Tolong, kekeke. Petik 2. Sangguan Jiangshui sedang berbicara, dan air mata mengalir tak terkendali lagi. Christina tidak mengatakan apa-apa di samping dan menatap Zhang Yu dengan mata merah. Zhang Yu menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan meraih tangannya. Sangguan Jiangshui mengira Zhang Yu ingin menyeka air matanya. Siapa yang tahu bahwa dia mengeluarkan ponsel, mengkliknya 2 kali, dan menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Kemarilah, ini nomor rekening bank Swissku. Baru saja tekan uangnya di sini. Sangguan Jiangshui sekarat, menyeka air matanya, bangkit, mengambil alih ponsel orang lain, bangkit, dan mentransfer 1 miliar yuan dolar AS sesuai dengan rekening orang lain. Uang dari Sangguan Jiangshui ini tidak melalui saluran grup. Karena transfer dari grup memerlukan banyak prosedur, dan Dewan Direksi harus meninjau dan menyetujuinya, itu sangat merepotkan. Jadi miliaran ini ditransfer dari rekening pribadi Sangguan Jiangshui ke Zhang Yu. Uang itu pada dasarnya adalah seluruh asetnya. Jika Zhang Yu tertipu, semua kekayaan yang telah dia kelola selama bertahun-tahun akan hilang. Itu juga akan menghadapi risiko operasional karena kurangnya arus kas, tetapi ini tidak lagi dipertimbangkan oleh Sangguan Jiangshui. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan seluruh keluarga, uang itu tidak akan berguna bagi Anda. Setelah Sangguan Jiangshui mentransfer rekening Zhang Yu, dia menukar ponsel dengan pihak lain dan berkata, kekekeke. Sekarang Anda dapat membantu saya. Zhang Yu memeriksa saldo bank dan merasa sedikit aneh. Dia tidak menyangka bahwa dia membuat permintaan yang berlebihan, dan pihak lain setuju. Sudah agak terlambat untuk datang, itu hanya mencari masalah. Tetapi sekarang setelah kata-kata itu terucap, aku hanya bisa melakukannya, berkata, baiklah. Sekarang setelah kau memenuhi 2 syarat yang kuminta, kalau begitu aku akan menemanimu untuk melihat. Namun, aku tetap mengatakan bahwa, Wan tidak ada pengembalian uang.
Hekeke, aku tahu. Sangguan Jiang Sui berkata dengan dingin. Tunggu sebentar, aku akan menelepon dan meminta liburan dulu. Zhang Yu memutar nomor Li Yunliang. Meskipun sebelumnya dia telah meyakinkan Li Yunliang bahwa dia akan mengambil cuti sesedikit mungkin di masa mendatang, tidak mungkin dia bisa menyibukkan dirinya seperti ini. Zhang Yu dikeluhkan oleh Li Yunliang dari telepon untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dia menutup telepon dan mendengar seruan di sebelahnya. Sir Lei, ada apa denganmu? Nona. Zhang Yu melihat sekeliling, dan Christina dan Tian Kui berteriak pada Sangguan Jiang Sui, dan dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Zhang Yu bergegas menghampiri, berjongkok, memutar kelopak mata Guan Jiang Sui, memegang tangan yang lain dan berdenyut, diikuti oleh kerutan di dahi. Pegang rumahku. Sebagai pengawal, Tian Kui tidak bisa menjadi tuan saat ini. Dalam hal ini, ia hanya bisa mengangkat Sangguan Jiang Sui yang tidak sadarkan diri dan mengikuti Zhang Yu pergi. Kerumunan itu datang ke rumah Zhang Yu. Pengawal dan pengemudi yang tersisa duduk di sofa dengan mata terbuka lebar, sementara Tian Kui dan Christina membawa Sangguan Jiang Sui ke kamar tidur Zhang Yu. Zhang Yu meminta Tian Kui untuk meletakkan Sangguan Jiang Sui di tempat tidur dan melakukan pemeriksaan lebih dekat padanya lagi. Pada saat yang sama, ia juga curiga. Tampaknya situasi pihak lain lebih rumit dari yang ia kira. Tetapi sekarang Sangguan Jiang Sui pingsan, dan tidak bisa bertanya apa-apa, jadi ia hanya bisa membangunkannya. Zhang Yu meminta Tian Kui untuk keluar dan menunggu. Tian Kui sempat berpikir bahwa tidak pantas jika dia pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya mundur. Itu adalah hal pertama yang tidak dapat kutahan dengan berdiri di sini. Ini adalah yang pertama. Kedua, orang-orang Christina masih berada di ruangan itu. Dengan hubungan antara pihak lain dan pacar Sangguan Jiang Sui, Zhang Yu seharusnya tidak diizinkan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang lebih penting, Sangguan Jiang Sui sebelumnya yang berlutut dan memohon kepada pihak lain membuatnya merasa bahwa dia harus melakukannya sesuai dengan instruksi Zhang Yu. Tian Kui mendorong ke pintu dan tidak pergi, tetapi berdiri di pintu menunggu. Sebenarnya, Tian Kui telah bertanggung jawab atas keselamatan Sangguan Jiang Sui selama bertahun-tahun, dan juga tahu karakter wanita muda yang sombong itu. Menurutnya, karakter Guan Jiang Sui bersedia berlutut kepada Zhang Yu dan memohon. Tampaknya pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, jadi dia masih harus menjadi biksu selama 1 hari. Zhang Yu menanggalkan pakaian Sangguan Jiang Sui, dan hanya pakaian dalamnya yang tersisa. Kemudian dia meminta Christina untuk membantu orang itu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum akupuntur dan menusuk titik akupuntur satu persatu, diikuti oleh gas di dalam gas. Udara dingin masuk ke tubuh orang lain melalui badan jarum, menyebabkan Sangguan Jiang Sui yang sudah tidak sadarkan diri gemetar dan kejang di sekujur tubuh, dan udara dingin juga tersedot keluar di mulut, membentuk fenomena kristal es ajaib di udara. Meskipun Christina tahu bahwa Zhang Yu memiliki perasaan dingin seperti itu selama akupuntur, ketika dia sedang diapuntur, sepertinya Sangguan Jiang Sui tidak bereaksi begitu kuat. Dan dia tidak dapat melihat akupuntur Zhang Yu saat itu, dia secara alami terkejut dengan situasi saat ini. Embun beku mengembun di jarum-jarum halus di punggung Sangguan Jiang Sui, dan udara dingin terus menyebar dari jarum-jarum itu ke udara. Christina menjadi semakin terkejut, dan Zhang Yu menjadi semakin misterius dan menarik di matanya. Sangguan Jiang Sui juga berubah dari napas terputus-putus menjadi napas teratur, diikuti oleh keterkejutan, dan perlahan membuka matanya yang besar. Tentu saja, temannya Christina sedang menatap matanya, hanya saja orang itu terkejut melihat dirinya sendiri. Sir Lei, kamu sudah bangun. Fa? Apa yang terjadi? Sangguan Sir Lei melihat sekeliling dengan lemah dan berkata, di mana ini? Ini milik Zhang Yu. Kamu baru saja pingsan. Itu membuatku takut setengah mati. Zhang Yu yang menyelamatkanmu. Dia sekarang. Diam. Jangan bicara. Suara Zhang Yu tiba-tiba terdengar. Ketika Sangguan Jiang Sui mendengar suara ini datang dari belakangnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat apa yang sedang dilakukan pihak lain, tetapi setelah ruangan itu sunyi. Sangguan Jiang Sui sempat melihat dirinya sendiri, ketika dia menemukan bahwa dia memerah ketika dia hanya mengenakan pakaian dalam, tetapi untungnya dia bukan lagi seorang gadis kecil, memaksakan diri untuk malu dan berusaha untuk tidak memikirkan apapun. Namun, ketika Sangguan Jiang Sui tenang, dia segera merasa bahwa tubuhnya seperti berenang dengan dingin,
dan di antara napasnya, dia membentuk kristal es yang unik di udara, yang sangat indah. Sangguan Jiangshui sama sekali tidak dapat memahami fenomena ini. Apakah Zhang Yu benar-benar salah satunya? Memikirkan hal ini, Sangguan Jiangshui kembali bersemangat, sehingga dia mungkin bertaruh kali ini. Mungkin ayah dan kakekku benar-benar menyimpannya, jadi mungkin belum tentu. Jangan pikirkan apapun, tetaplah stabil secara emosional. Kata-kata Zhang Yu menyela Sangguan Jiangshui, yang sedikit bersemangat, dan membuatnya buru-buru menyatukan emosinya, sebaliknya dia tidak menginginkan apapun. Namun, kesejukan tubuhnya yang mengembara masih membuatnya sangat terkejut hingga dia tidak tahu bagaimana Zhang Yu melakukannya. Christina, pergi dan bawakan dia tempat sampah di sebelah lemari. Christina mendengar itu dan bergegas ke lemari, mengambil tempat sampah, dan menyerahkannya kepada Sangguan Jiangshui. Aku menghitung 3 dan kamu batuk di tempat sampah. Jangan mengendalikannya, semakin parah batukmu, semakin baik. Sangguan Jiangshui mengangguk sambil memegang tempat sampah. Ketika Zhang Yu menghitung sampai 3, dia segera menarik kembali jarum itu, dan pada saat yang sama, mengambil kinya, dan menepuk-nepuknya di punggungnya. Batuk yang kuat segera ditransmisikan, dan Sangguan Jiangshui tidak mengatakan apa-apa untuk mengendalikan, dan segera batuk dengan keras. Tidak ada batuk 2 kali, dan aliran zat hitam membawa bau busuk dari mulutnya. Keluar, semuanya disemprotkan ke tempat sampah. Batuk Sangguan Jiangshui yang keras membuat Tian Kui yang sedang mendengarkan dengan saksama pintu itu terkejut, ia bergegas masuk begitu mendorong pintu. Namun, saat melihat situasi di dalam ruangan, ia langsung duduk di atas lilin. Lagi pula, bosnya mengenakan pakaian dalam, membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Christina menunjukkan ekspresi tidak senang dan segera melambaikan tangannya. Tian Kui buru-buru kembali ke pintu saat merasa lega, sementara itu ia merasa lega. Meskipun ia baru saja masuk secara tidak sengaja, ia melihat bahwa Sangguan Jiangshui sudah bangun, dan ia benar-benar merasa lega. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tadi, Sangguan Jiangshui mampu membangunkan dirinya sendiri. Ini benar-benar kabar baik, jika tidak, ia mungkin benar-benar ingin berganti pekerjaan. Sangguan Jiangshui batuk sebentar, dan perlahan berhenti. Meskipun sebagian besar barang-barang kotor diludahkan ke dalam kantong plastik, bau di sudut mulutnya membuatnya mual. Pergi dan mandi di kamar mandi. Ada handuk dan sikat gigi baru di lemari. Sangguan Jiangshui mendengar bahwa dia buru-buru terbang ke kamar mandi, membersihkan diri dan mencuci. Sangguan Jiang Snowflake butuh waktu lama sebelum menggunakan air dan pasta gigi untuk menghilangkan bau tak sedap di mulut, dan akhirnya menutup mulut kantong sampah, dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tetapi berpikir bahwa aku hanya mengenakan pakaian dalam sekarang, aku hanya bisa membuka pintu ke celah, dan berkata, Christina, tolong bawakan aku pakaianku. Christina tersenyum dan menyerahkan pakaian Sangguan Jiangshui kepada pihak lain. Setelah beberapa saat, dia menata ulang Sangguan Jiangshui yang baru dan muncul di ruangan itu lagi. Zhang Yu, terima kasih telah menyelamatkanku. Sangguan Jiangshui mendatangi Zhang Yu dengan ekspresi serius. Jika dikatakan bahwa Sangguan Jiangshui telah dipaksa berlutut dan meminta maaf kepada Zhang Yu sebelumnya, ada sedikit kebencian di hatinya. Namun sekarang dia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Zhang Yu. Sebelum dia jatuh sakit, dia merasa seolah-olah ada kekuatan magis yang merenggut segalanya dari keluarga Sangguan, termasuk dirinya sendiri. Jika Zhang Yu tidak ada di sana untuk membantu, dia mungkin tidak akan bisa bangun. Wajah Zhang Yu acuh tak acuh, ambil uang dan hilangkan bencana bagi orang lain. Sebenarnya, saya juga melihat uang. Ini yang Anda butuhkan, dan Nona Sangguan tidak perlu bersikap begitu sopan. Sebenarnya, dari sudut pandang orang biasa, Zhang Yu tidak mengatakan sesuatu yang salah. Biaya pengobatan miliaran dolar hanyalah angka astronomi di mata banyak orang. Bahkan jika dia menyelamatkan Sangguan Jiangshui dengan sejumlah uang seperti itu, dia tidak perlu berterima kasih padanya. Namun dalam pandangan Sangguan Jiangshui, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yang pertama adalah bahwa Zhang Yu memang seorang dokter dewa. Hanya dari pernyataan meremehkan yang baru saja dia lontarkan, dia telah merasakan keistimewaan pihak lain. Dengan kemampuan pihak lain, dia harus membayar miliaran dolar. Hal utama adalah Zhang Zhenyi ini, orang-orang terlalu sulit bergaul, dan tidak mudah bergaul. Meskipun kecantikannya sedikit lebih tua, nilai wajahnya baik-baik saja,
jadi pihak lain tetap tidak memberi sedikit pun wajah pada dirinya sendiri. Berulang kali dia mempermalukan dirinya sendiri, membuat Sangguan Jiangsui sangat menyadari dinginnya pihak lain. Sangguan Jiangsui juga menyadari bahwa bahkan jika dia menghabiskan 1 miliar yuan, dia akhirnya menyelamatkan seluruh keluarga. Tetapi jika dia tidak dapat berteman dengan Zhang Yu, bukankah 1 miliar yuan itu hanya biaya pengobatan murni? Tidak ada nilai tambah sama sekali, yang sangat tidak ekonomis dari sudut pandang pedagang. Yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan jika seseorang dalam keluarga jatuh sakit setelahnya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain. 1 miliar lebih. 1 miliar itu, 1 miliar, bukankah perusahaannya sendiri setara dengan Zhang Yu? Sangguan Jiangsui berpikir bahwa dia masih memiliki vitiligo. Punggungnya berkeringat, jadi dia juga berencana untuk menyesuaikan hubungannya dengan Zhang Yu, setidaknya akan lebih murah ketika dia dirawat, atau dia akan segera bangkrut. Sangguan Jiangsui menggantinya dengan ekspresi serius dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah uangnya ada atau tidak. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Zhang atas anugerah penyelamatan hidupnya. Bagi saya, jika nyawa sudah tidak ada, apa gunanya uang? Nyawa selalu lebih berharga daripada uang. Orang yang dapat menyelamatkan hidup saya adalah orang yang selalu ingin saya ucapkan terima kasih. Kata-kata Sangguan Jiangsui cukup didengarkan. Tentu saja, Zhang Yu juga membeli banyak. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata pihak lain mungkin tidak benar, setidaknya itu adalah kata-kata manusia, yang secara alami mengimbangi sebagian antipati Zhang Yu. Christina, tentu saja, juga merasakan bahwa suasana di antara mereka berdua telah mereda, dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Sebenarnya, kamu sudah lama tidak berhubungan dengan Shirley. Meskipun dia punya uang di rumah, dia bukan tipe orang kaya dan kaya. Sebenarnya dia layak untuk dikencani. Hal-hal sebelumnya sekarang menjadi kesalahpahaman. Sekarang semuanya sudah berakhir, jangan memandangnya dengan kacamata berwarna di masa depan. Dapat membantunya, bantu dia sebanyak mungkin. Petik 2. Zhang Yu berkata, hal-hal di masa depan, mari kita bicarakan nanti. Sekarang aku telah berjanji untuk membantunya, kali ini aku akan melakukan yang terbaik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang aku bisa mengatakannya. Sangguan Jiangsui mendengar kata-kata itu dengan benar, dan berkata, aku ingin bertanya dulu. Penyakit apa yang aku derita? Kamu tidak sakit, kepalamu terbentur, kepala tertunduk. Sangguan Jiangsui terkejut. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang sihir Asia Tenggara yang terkenal ini, tetapi dia selalu mengira bahwa hal semacam ini palsu. Dia tidak menyangka itu benar, dan buru-buru berkata, apakah itu benar di dunia? Apakah ada yang menundukkan kepalanya? Bagaimana kamu mengatakannya? Kamu bisa percaya atau tidak? Kamu bisa memahaminya sebagai sihir misterius atau virus biologis. Bagaimanapun, kamu bisa memahaminya. Karakteristik penyakitnya mirip. Sangguan Jiangsui memiliki ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku pada akhirnya? Siapa yang menyakitiku? Aku tidak akan bisa menjawabmu. Bagaimanapun, seseorang menyakitimu, karena pemenggalan kepala itu pasti dikendalikan oleh seseorang. Mungkin untuk beberapa tujuan khusus, jika kamu tidak tahu, aku tidak akan lebih jelas lagi. Lalu menurut Tuan Zhang, apakah orang-orang kita sekarang membenturkan kepala mereka? Aku belum memeriksa keluargamu, dan aku belum yakin. Aku hanya bisa memastikan bahwa kamu mengenai busur itu. Adapun mereka, aku harus memeriksa di tempat untuk memastikannya. Baiklah. Kalau begitu jangan tunda waktu, ayo cepat. Kakak dan adikku semuanya sakit sekarang, dan lebih berbahaya lagi kalau terlambat. Kakak dan adikmu semuanya sakit. Kata Christina, kapan itu terjadi? Kenapa kamu tidak mendengar? Baru tadi pagi, waktu itu saya sedang batuk parah, dan saya tidak ingin mengatakannya. Namun, saudara laki-laki saya sekarang ada di Jingcheng, dan kami harus pergi ke Jingcheng terlebih dahulu. Kemudian pergi ke Xiangjiang. Saudara perempuan saya ada di Xiangjiang. Baiklah, Zhang Yu, kalau begitu, ayo cepat pergi. Aku terlambat, aku khawatir itu akan berbahaya. Christina bergegas. Jangan terburu-buru, Zhang Yu berkata tanpa tergesa-gesa, sebelum berangkat. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan sebelumnya, yang sangat penting. Silakan katakan, kali ini, di permukaan, itu tidak mudah, jadi setelah kamu keluar, apapun yang terjadi, kamu harus mendengarkan pengaturanku.
Tidak masalah, aku berjanji. Sangguan Jiang Sui mengangguk dengan tergesa-gesa. Menurutnya, dia tidak mengerti hal-hal seperti merawat orang sakit dan menyelamatkan orang, dan siapa yang tidak mendengarkan yang lain. Jangan berjanji dengan begitu senang. Aku tegaskan bahwa ketika kamu sakit, karena kebetulan kamu bersamaku, kondisinya dapat dikendalikan dengan begitu cepat. Tetapi keluargamu, terutama ayah dan kakekmu, sudah lama sakit. Apa yang dapat dijamin oleh metode ini? Dalam kasus yang sangat khusus, kamu harus membuat pilihan. Kamu harus tahu keseriusan masalah ini. Jika kamu tidak mendengarkanku, itu bukan tidak mungkin, dan konsekuensinya akan ditanggung olehmu sendiri. Bukan urusanku. Sangguan Jiang Sui mendengarkan kata-kata Zhang Yu dengan serius, dan merasakan keseriusan ucapan pihak lain. Dia sedikit membeku, dan akhirnya dia mengambil hati yang keras, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku dapat meyakinkanmu. Tidak peduli apa yang terjadi, dengarkan kamu ya, hidup itu mati, kekayaan ada di surga, dan sekarang setelah semuanya terjadi, kamu dapat menyelamatkannya satu persatu. Zhang Yu mengangguk puas dan menoleh ke Christina, dan berkata, jangan pergi bersamaku. Ayo kembali ke Eropa. Kenapa? Christina dengan enggan mendengarnya, divisi-divisi yang menjatuhkan kepala itu kejam, orang-orangnya pendendam, dan kali ini tidak mudah untuk bersembunyi dalam kegelapan. Kalau kamu iri pada mereka, aku bukan 3 kepala dan 6 lengan. Aku tidak bisa melindungimu sepanjang waktu. Banyak orang, jadi kamu kembali dulu. Aku akan meneleponmu jika ada berita. Ketika Christina mendengar depresi di wajah ini, dia ingin melanjutkan dengan Zhang Yu untuk sementara waktu untuk melihat seperti apa kepala misterius yang turun itu. Untuk mengetahui tentang jatuhnya Zhang Yu dalam Perang Italia terakhir kali, Mario berbicara sendiri tentang prosesnya, tetapi apa yang dia katakan tidak menyenangkan untuk ditonton di tempat. Saat itu, Christina sedikit menyesal dan tidak pergi bersama Zhang Yu untuk melihat seperti apa monster yang mengerikan itu. Kali ini, aku punya kesempatan lagi. Akibatnya, orang-orang masih tidak membawa diri untuk bermain, hanya saja dia tidak lagi tertekan. Zhang Yu benar, Sangguan Jiang Sui mengangguk dan berkata, ini tidak mudah. Ada terlalu banyak orang dan banyak tujuan. Jangan khawatir, Christina, aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Ketika Christina mendengar itu, dia tertekan, dia akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dan menunggu kabarmu. Jangan lupa untuk memberitahuku pertama kali. Tidak boleh lupa, kamu bisa tenang. Sangguan Jiang Sui mengangguk. Benar, apakah pengawalmu bisa dipercaya? Zhang Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Apa, maksudmu Tian Kuiren punya masalah? Bukan itu, tapi, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Tian Kui dulu bersama ayahku, dan telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Kurasa kesetiaan seharusnya baik-baik saja. Baiklah, kamu meneleponnya dan aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Tian Kui berlari ke atas lagi. Di ruang tamu rumah Zhang Yu, beberapa pengawal dan sopir duduk bersama. Karena kurangnya bahasa di antara mereka, mereka hanya bisa menatap. Setelah beberapa saat, langkah kaki datang. Beberapa orang dari Zhang Yu berjalan turun bersama, tetapi Sangguan Jiang Sui didukung oleh Christina dan Tian Kui, wajahnya sedikit pucat, dia berjalan sangat lambat, dan dia memberikan perasaan sakit parah dan batuk ringan dari waktu ke waktu. Suara. Nona, apa kabar? Pasukan pengemudi buru-buru bangkit dan berkata dengan ekspresi khawatir. Sangguan Jiang Sui batuk sedikit dan melambaikan tangannya dengan lemah, berkata, aku baik-baik saja. Pasukan yang tepat, telepon untuk memberitahu bandara tentang persiapan pesawat, kita akan ke Beijing. Begitu, aku akan menelepon. Pasukan pengemudi dengan cepat menelepon telepon kapten dan memintanya untuk mengajukan permohonan lepas landas segera mungkin. Setelah tentara menelepon, semua orang meninggalkan lingkungan Zhang Yu dan langsung naik mobil ke bandara. Ketika orang banyak tiba di bandara, pesawat sewaan Sangguan Jiang Sui juga mengajukan hak lepas landas dan melintasi landasan pacu dan melompat ke udara. Terbang ke Beijing. Setelah orang banyak turun dari pesawat, Christina mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan terbang ke Roma pada malam hari, sementara Zhang Yu dan Sangguan Jiang Sui naik mobil khusus yang telah lama ditunggu-tunggu dan langsung menuju tujuan perjalanan. Rumah Sakit Internasional Beijing Yuai. Ketika keduanya datang ke unit perawatan intensif khusus rumah sakit,
Sangguan Xingzeng sudah berbaring di bangsal seolah-olah dia adalah ayah dan kakeknya. Meskipun data pada instrumen di dekatnya masih bergerak, indikatornya rendah. Itu menakutkan. Itu hanya indikator. Itu bukan data yang seharusnya dimiliki orang yang masih hidup. Melihat pemandangan ini, Sangguan Jiangshui tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya, dan berbaring menangis di kaca ruang jaga. Zhang Yu, yang mengenakan topeng, menatap Sangguan Xingzeng di ranjang rumah sakit dengan saksama, berbagai macam pikiran berkecamuk di kepalanya. Pada saat ini, seorang dokter mendorong pintu ruang pemantauan khusus dan datang ke Sangguan Jiangshui, dan berkata, "Maaf, Nona. Saya mendengar perawat yang bertugas memberitahu saya bahwa Anda adalah anggota keluarga pasien, Sangguan Xingzeng." "Ya, saya saudara perempuannya." Sangguan Jiangshui mengangguk sambil terisak. "Halo, saya dokter yang merawat Ten. Sangguan Xingzeng, nama keluarga saya Zhou. Mengingat kondisi Ten, Sangguan Xingzeng cukup istimewa. Rumah sakit kami ingin melakukan serangkaian pemeriksaan fisik padanya. Indikatornya sangat buruk, dan mungkin ada beberapa risiko selama pemeriksaan. Jadi rumah sakit berharap untuk meminta persetujuan keluarga pasien, yaitu persetujuan Anda, dan mengizinkan kami untuk melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap pasien. Apakah menurut Anda nyaman bagi Anda untuk menandatangani surat? Kami tidak setuju untuk memeriksa pasien." Zhang Yu, yang mengenakan topeng, menjawab lebih dulu. Dr. Zhou bermarga Zhang Yu dengan topeng dan mengerutkan kening. "Anda juga anggota keluarga pasien?" "Bukan." Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Dr. Zhou diam-diam berkata, "Saya minta maaf untuk pria ini. Menurut aturan rumah sakit, jika bukan keluarga pasien, mohon jangan mengganggu pekerjaan normal rumah sakit." Setelah berbicara, saya melihat Sangguan Jiangshui lagi, berkata, "Nona Sangguan. Anda juga telah melihat bahwa situasi saudara Anda saat ini sangat serius, dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan penyebabnya lebih awal. Pihak rumah sakit masih berharap Anda dapat menandatanganinya sesegera mungkin sehingga rencana perawatan dapat ditentukan sesegera mungkin." "Itu hal yang baik." Sangguan Jiangshui melirik Zhang Yu, menggelengkan kepalanya sambil terisak, dan berkata, "Saya tidak ingin memeriksa." "Nona Sangguan, sebenarnya, seperti saudara Anda, pihak rumah sakit cenderung menunggu hingga indikator dalam tubuhnya lebih stabil sebelum melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, situasi saudara Anda sungguh tidak optimis. Terlalu abnormal, jadi pihak rumah sakit ingin melakukan pemeriksaan yang lebih rinci terhadapnya, untuk menentukan pada waktunya apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena tersebut. Sebagai anggota keluarga pasien, kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi berharap Anda juga dapat memahami pemikiran kami tentang penyembuhan dan penyelamatan orang, dan membuat keputusan lebih awal untuk menghindari penundaan." Zhang Yu berkata, "Dokter ini, saya yakin pendapat anggota keluarga Anda baru saja didengar. Kami tidak setuju untuk memeriksa pasien." Dr. Zhou berkata dengan ekspresi tidak senang, "Tuan ini, tahukah Anda bahwa sebagai anggota keluarga yang bukan pasien, perilaku Anda telah mengganggu pekerjaan kami?" "Tolong." Petik 2. "Maaf dokter, dia pacar saya." Dia bersungguh-sungguh. Sangguan Jiangshui tiba-tiba menyela. Dokter Zhou bermarga Zhang Yu dan menatap Zhang Yu. Sebagai seorang ahli mode secara pribadi, dia dapat melihat sekilas bahwa orang lain itu adalah pemburu harta karun yang khas, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Pada saat yang sama, sedikit rasa iri, cemburu, dan kebencian muncul di hatinya. Gadis secantik itu dengan temperamen yang luar biasa membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan benar-benar ditangkap oleh anak biasa. Jika saya mengenakan baju pikap saya, bagaimana mungkin anak ini menjadi bagian darinya? Dapat dilihat bahwa bunga persik orang-orang ada di sini, dan keberuntungan begitu baik sehingga tidak ada tempat untuk alasan, Kong. Dokter Zhou berdeham dan berkata, "Halo, Tuan. Karena Anda adalah pasangan dengan wanita ini, saya harap Anda dapat memberinya akal sehat saat dia sangat membutuhkan bantuannya." Tuan Sangguan Xingzeng, kondisinya saat ini benar-benar sangat serius. Jika perawatannya tertunda, kemungkinan besar akan mengancam jiwanya. Ini jelas bukan hal yang membuat saya khawatir. Saya hanya berharap Anda dapat memahami keseriusan masalah ini, yang terbaik adalah dapat menandatangani dan menyatukan, kami akan melanjutkan perawatan berikutnya. Zhang Yudao, terima kasih atas tanggung jawab serius Anda. Tetapi sebagai anggota keluarga, kami juga memiliki ide-ide kami. Bahkan,
kami akan menanggung risiko apapun bersama-sama. Dan sekarang kami akan membantu Sang Guan Xingzeng keluar dari rumah sakit. Kebetulan Dokter Zhou juga ada di sana, jadi itu merepotkan. Anda baru saja cocok. Apa, Anda harus mengeluarkan pasien dari rumah sakit. Dokter Zhou yang bermarga itu tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, meskipun anak Anda tidak sanggup membayar uang dan tidak ingin menyelamatkan adik ipar Anda, dia tidak bisa membawanya ke perapian. Dorong di sini. Diikuti dengan beberapa kata yang tidak menyenangkan, Tuan. Apakah Anda tahu apakah kondisi pasien saat ini serius? Indikator fisik pasien saat ini sangat rendah, dan harus dibantu oleh sistem pendukung kehidupan untuk terus bertahan hidup. Apakah Anda mengetahui bahwa jika sistem pendukung kehidupan diturunkan, pasien mungkin akan segera meninggal? Ini masalah kita sendiri. Dokter Zhou dapat membantu dengan prosedur pemulangan. Tetapi di mana Anda akan membawanya keluar dari rumah sakit? Kami sudah menjadi rumah sakit terbaik di Beijing. Pergi ke rumah sakit lain tidak akan membantu pasien. Orang-orang akan kami bawa ke Xianjiang untuk berobat. Ketika Dokter Zhou mendengar ini, dia terdiam dan berkata, Tuan, Anda tidak bercanda. Meskipun tingkat medis Xianjiang baik-baik saja, tingkat medis Jingcheng adalah yang terbaik di negara ini. Dari sudut pandang profesional, saya katakan, Bingjiang hanya tinggi atau rendah. Jadi saya sarankan Anda untuk menghilangkan ide ini juga. Dan dalam kasus pasien, dia tidak bisa naik pesawat. Dokter Zhou tidak perlu khawatir tentang ini. Kami memiliki pesawat sendiri dan kami akan memiliki sistem pendukung kehidupan sendiri pada saat itu. Selama Anda bertanggung jawab untuk mengirim orang ke bandara, kami akan membayar biaya pengiriman yang relevan. Ketika Dokter Zhou mendengar ini, dia terdiam. Sebelumnya, dia berpikir bahwa pihak lain mungkin karena biaya perawatan dan ingin memaksa pasien meninggalkan rumah sakit. Saya tidak berharap orang-orang menjadi tiran lokal, bahkan dengan pesawat khusus. Itu bukan masalah uang. Seharusnya saya benar-benar tidak percaya pada keterampilan medis Beijing. Meskipun dari sudut pandang Dokter Zhou, tingkat medis di daratan telah mengalami kemajuan pesat, dan Beijing bahkan menjadi tempat berkumpulnya perawatan medis tingkat tertinggi di negara itu. Namun, beberapa orang masih tidak tahan dengan visi medis lama di daratan. Itu tidak membantu, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi ke Sang Guan Xingzeng untuk keluar. Sang Guan Jiangxue melihat Dokter Zhou meninggalkan bangsal dan berkata, Tuan Zhang, bagaimana keadaan saudaraku sekarang? Zhang Yudao, tidak apa-apa untuk melihatnya secara visual. Tetapi saya masih perlu mengetahui detail situasinya. Ayo masuk dan lihat. Anda akan menarik perhatian perawat yang bertugas. Saya akan membantu saudara Anda memeriksa denyut nadinya. Ada, nama saya bagus. Kedengarannya aneh memanggil Tuan Zhang. Petik 2. Sang Guan Jiangxue tersenyum dan berkata, itu bagus. Kalau begitu Anda bisa memanggil saya Xiao Xue atau Shirley. Nyonya Tuan Nona Sang Guan juga mendengarkan dengan aneh. Zhang Yuonyan mengangguk dan mengikuti keduanya ke perawat yang bertugas di seberang jendela dan berkata bahwa mereka ingin masuk dan melihat Sang Guan Xingzeng. Kebetulan perawat yang bertugas ingin pergi ke toilet, dan keduanya adalah anggota keluarga pasien, jadi mereka setuju untuk keduanya masuk dan membantu melihat pasien. Zhang Yu dan Sang Guan Jiangxue mengenakan pakaian pelindung dan datang ke samping tempat tidur. Perawat yang bertugas memerintahkan beberapa patah kata dan bergegas meninggalkan ruang pemantauan dan pergi ke toilet. Zhang Yu hanya mengambil kesempatan untuk membantu Sang Guan Xingzeng memeriksanya, dan kemudian membiarkan Sang Guan Jiangxue menutupi kamera di ruangan itu, diikuti dengan akupuntur untuk Sang Guan Xingzeng. Meskipun akupuntur jangka pendek tidak memiliki efek terapeutik, ia dapat melindungi organ utama dalam tubuh orang lain untuk mencegahnya terus-menerus diserang oleh virus. Hampir pada saat yang sama ketika akupuntur Zhang Yu selesai, data pada monitor segera naik ke tingkat tertentu, yang mengejutkan Sang Guan Jiangxue dan mengejutkan sihir Zhang Yu. Dia juga sangat menyesalinya, mengetahui bahwa pihak lain begitu luar biasa. Akan lebih baik untuk mengundangnya ke Xianjiang lebih awal. Akhirnya, dia menemukan sekelompok dokter Mongolia, dan menghabiskan banyak waktu mencoba menggunakan sedikit kentut. Setelah akupuntur Zhang Yu, perawat yang bertugas menyelesaikan kebutuhan mendesaknya dan kembali ke unit perawatan intensif. Keduanya pergi setelahnya. Kondisi Sang Guan Xingzeng lebih rumit, dan prosedur pemulangan tidak lancar. Terutama,
Para direktur beberapa departemen rumah sakit bergegas membujuk Sangguan Jiangshui untuk membiarkannya mencoba untuk tidak membiarkan Sangguan Xingzeng dipulangkan. Lagi pula, untuk rumah sakit, pihak lain bahkan dapat menyewa. Jelas bahwa mereka adalah orang kaya, jika mereka dapat mengizinkan pihak lain untuk tinggal, tentu saja, itu lebih untuk kepentingan rumah sakit. Namun, Sangguan Jiangshui sama sekali tidak tergerak. Pada akhirnya, pihak rumah sakit hanya bisa setuju untuk melepaskan Guan Xingzeng. Sangguan Xingzeng akhirnya mengambil berbagai peralatan pendukung kehidupan, menaiki ambulans, dan menuju ke bandara Beijing. Saat menaiki pesawat, Zhang Yu langsung mencabut peralatan dan membawa orang-orang pergi, meninggalkan dokter di dalam pesawat dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, aku mendesah bahwa meskipun aku lahir di rumah tiran seperti itu, ada seorang kerabat konyol yang tidak tahu bahwa pipa hanyalah manusia yang mengancam jiwa. Setelah Zhang Yu naik ke pesawat, ia menstabilkan kembali kondisi tubuh Sangguan Xingzeng dengan jarum, dan kemudian memberitahu pesawat untuk lepas landas. Sangguan Jiangshui menyentuh pipi sangguannya di pesawat. Sisi lain tampak seolah-olah ia sedang tertidur. Tidak ada respons sama sekali. Meskipun kulit tentakel masih memiliki suhu, ia hampir tidak dapat melihat keadaan pernapasan. Tak pelak lagi sedikit khawatir, berkata, Zhang Yu. Kakakku akan baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saudaramu tidak sakit parah. Selama aku sampai di Xianjiang, aku akan menggunakan jarum suntik lagi untuk menyelamatkannya. Hati Sangguan Jiangshui yang menggantung juga merasa lega sepenuhnya, kalau begitu aku akan tenang. Itu benar, ketika aku memeriksa saudaramu sebelumnya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun penyakitnya tampaknya lebih berat daripada kamu, tampaknya tubuhnya kurang beracun daripada kamu. Karena aku memeriksanya saat itu, ditemukan bahwa alasan mengapa dia menjadi lebih sakit daripada kamu adalah karena virus dengan cepat menggerogoti organ dalamnya. Meskipun virus di tubuhmu lebih besar darinya, organ-organmu tampaknya terkikis. Bukankah kamu tidak terkena sementara itu? Setelah mendengar ini, Sangguan Jiangshui juga mengungkapkan ekspresi ragu, memikirkannya, dan tiba-tiba berkata, aku ingat. Kakakku bertengkar hebat dengan ayahku karena belajar di luar negeri. Dia pergi dalam beberapa hari berikutnya. Aku meninggalkan rumah dan pergi ke Eropa sendirian untuk bermain. Jadi ketika ayah dan kakekku sakit, yang lain tidak ada di rumah. Apakah menurutmu karena alasan inilah kamu menyebabkan fenomena ini? Zhang Yuanyan menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi, kakakmu seharusnya kembali dari Eropa. Dia sudah pingsan. Sebelumnya, divisi yang menundukkan kepala itu seharusnya menundukkan kepalanya, hanya mengendalikanmu. Kecepatan timbulnya virus di dalam tubuh tidak membunuhmu terlebih dahulu. Tampaknya dia berencana untuk menunggu kakakmu kembali dan membunuh keluargamu bersama-sama. Siapa sih yang begitu jahat? Dia ingin mencelakai keluarga kita. Sulit untuk mengatakannya. Namun, orang ini pastilah orang yang membenci keluargamu dan ingin segera menyingkirkan keluargamu. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kau mengingat seseorang yang bisa duduk di kursi yang tepat? Misalnya, apa? Pesaing bisnis atau apapun. Sangguan Jiangshui berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, para pesaing pasti ada di sana. Bidang bisnis. Mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk itu, aku tidak mengetahuinya selama 1,5 waktu. Sebenarnya, apa yang terjadi di grup, aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku telah sibuk dengan perusahaanku sendiri sepanjang tahun. Sebagian besar urusan grup dikelola oleh ayahku dan saudara perempuan keduaku. Namun, sekarang saudara perempuan keduaku juga sakit. Jika kau ingin memahami hal-hal ini, kau hanya bisa bertanya kepada saudara iparku. Kakak iparmu tidak sakit. Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Haruskah, bukankah seharusnya begitu? Kabar bahwa kakak dan adikku sakit adalah kabar bahwa kakak iparku meneleponku untuk mengabariku. Kalau dia sakit, bagaimana mungkin dia meneleponku, lalu dia meneleponmu lagi nanti? Bukankah begitu? Kalau begitu maksudmu dia juga. Sangguan Jiangshui memikirkan kemungkinan yang mengerikan, dan buru-buru berkata, kalau begitu aku harus bergegas meneleponnya untuk bertanya. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Jangan khawatir. Tanda seru petik 2. Zhang Yu menyela pihak lain dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kamu tahu sekarang, itu tidak ada gunanya.
Kita tunggu saja sampai kita kembali untuk melihat situasinya dan mengatakannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Ini masih tentang kakakmu. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Xiangjiang. Ambulans rumah sakit Emma sudah menunggu di sini lebih awal, meskipun dokter yang mengikuti mobil melihat bahwa Zhang Yu tidak menggunakan peralatan apapun, dia hanya meluruskan Sang Guan Yi yang memeluknya, dan hatinya tidak bisa berkata apa-apa. Bagi mereka, perilaku pihak lain ini hampir merupakan perilaku orang awam yang umum. Pasien yang sakit parah yang telah melakukan transisi akan dapat mengangkut mereka ke tempat yang jauh tanpa peralatan pelindung apapun. Jika pasien masih hidup, hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah keajaiban. Untungnya, setelah Sang Guansing menggunakan sistem pendukung kehidupan, indikatornya masih normal, yang membuat dokter mobil lega dan mendesah bahwa vitalitas pihak lain kuat, dan semua orang pergi ke rumah sakit Emma. Setelah tiba di rumah sakit, Sang Guan Jiangsui segera mengatur bangsal terpisah untuk saudaranya. Setelah ini, saya bergegas ke bangsal ayah dan kakek saya dengan tergesa-gesa, dan ingin memeriksa situasi mereka berdua. Tentu saja, Zhang Yu juga datang ke bangsal. Namun, setelah keduanya memasuki ruang pemantauan khusus, Zhang Yu masih melihat lingkungan sekitar, dan segera mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang salah, dan menarik Sang Guan Jiangsui yang ingin masuk, dan mereka mundur. Keluar, ada apa? Tentu saja, Sang Guan Jiangsui yang ditarik keluar sedikit cukup jelas. Bangsal tidak bersih, kita tidak bisa masuk begitu saja seperti ini, kita perlu membuat beberapa persiapan. Aku akan menulis daftar barang untukmu sekarang, dan kamu akan diminta untuk menemukannya sesegera mungkin. Oke, Sang Guan Jiangsui sekarang memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Zhang Yu. Zhang Yu mengeluarkan pena dan kertasnya, dan dengan cepat memilah apa yang diinginkannya, dan kemudian Sang Guan Jiangsui segera mengatur orang untuk mempersiapkan. Keduanya menyewa sebuah hotel apartemen di sebelah rumah sakit. Ketika Tian Kui mengambil barang-barang Zhang Yu, mereka terutama membawa beberapa bahan kimia dan obat-obatan Tiongkok. Zhang Yu merebus di hotel apartemen, merebus beberapa obat tradisional Tiongkok, dan kemudian mencampur jus obat dengan beberapa bahan kimia, dan akhirnya menuangkan obat yang dicampur ke dalam kaleng penyiram. Zhang Yu meminta Sang Guan Jiangsui untuk menutup matanya, menutup mulutnya, lalu menyemprotkan ramuannya yang sudah diracik ke tubuhnya dan sekitarnya. Kemudian, Sang Guan Jiangsui menyemprotkannya ke tubuhnya sendiri sebelum memasukkan ramuan yang tersisa ke dalam sakunya. Zhang Yu, apa ini? Sang Guan Jiangsui tidak ingin bertanya sampai sekarang. Ini adalah resep rahasia eksklusifku. Ini khusus digunakan untuk bertahan melawan serangan cacing parasit. Selama kita memiliki benda ini, kita tidak takut cacing parasit di kamar itu akan menginfeksi kita dengan parasit. Apa, maksudmu bangsal ayah dan kakekku ada serangga yang mengerikan seperti itu? Ini tidak mungkin. Lingkungan rumah sakit di sini sangat bagus, ruang jaga sering didisinfeksi dan dibersihkan, bagaimana mungkin ada serangga mengerikan seperti itu? Zhang Yuwenyan terdiam, berkata, kamu bilang itu serangga yang mengerikan. Jika rumah sakit menyemprotkan sedikit disinfektan, serangga itu akan mati, dan itu tidak akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Sang Guan Jiangsui mendengar itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan merasa betapa bodohnya dia mengajukan pertanyaan bodoh ini. Jika serangga yang mengerikan itu benar-benar begitu mudah ditangani, maka dokter terkenal di dalam dan luar negeri tidak akan begitu lama. Waktu tidak berdaya untuk penyakit ayah dan kakeknya. Kalau begitu kita punya semprotan ini sekarang. Seharusnya tidak akan diserang oleh serangga itu lagi. Seharusnya tidak ada masalah dalam menangani bak tingkat ini. Mengenai apakah pihak lain memiliki cara yang lebih kuat, itu hanya bisa dikatakan pada saat itu. Oke, ayo kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, semuanya akan kudengar sekali jika kau mengatakan sesuatu, ikuti saja aku. Ingat saja, oke, aku mengerti, kau bisa tenang. Ketika kau mengatakan satu, aku tidak akan pernah mengatakan dua. Zhang Yu mengangguk puas. Kedua talenta itu meninggalkan apartemen hotel dan datang ke unit perawatan intensif khusus rumah sakit lagi. Keduanya datang keluar pintu jendela kaca di ruang mantel, dan masih ada dua pria yang tidak responsif terbaring di ranjang rumah sakit. Meskipun data pada sistem kehidupan di sebelah mereka masih mirip dengan hari-hari sebelumnya. Namun, warna kulit kedua pria itu berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Meskipun tidak ada kesimpulan yang pasti,
orang yang cerdas akan tahu sekilas bahwa kondisi kedua pria itu lebih serius daripada pada tahap-tahap sebelumnya. Sangguan Jiang Sui bahkan lebih sedih ketika dia melihat ini, dan ayah serta kakeknya muncul kembali dalam ingatannya dengan senyuman, yang juga membuat hidung wanita kuat yang menangis ini sakit lagi dan meneteskan air mata. Zhang Yu mengerutkan kening sambil berdiri di luar jendela. Dia hanya memeriksa kondisi dan warna kulit keduanya dengan melihat ke dokter. Tidak heran jika situasi kedua lelaki tua itu tampak lebih buruk daripada Sangguan dan saudaranya. Ini juga membuat Zhang Yu merasa bahwa segala sesuatunya sulit dilakukan untuk pertama kalinya. Tampaknya masalah ini tidak boleh diselesaikan dengan baik. Zhang Yu memberi isyarat kepada Sangguan Jiang Sui dan memintanya untuk membuka perawat sehingga dia bisa masuk dan memeriksanya. Ini sangat sederhana bagi Sangguan Jiang Sui sebagai tuan tanah. Bagaimana dia bisa tinggal di sini selama berhari-hari? Tentu saja, dia mengenal beberapa dokter dan perawat yang bertanggung jawab atas pengawasan. Dia hanya membuat alasan. Perawat yang bertanggung jawab pergi dari sini, dan hanya Zhang Yu dan Sangguan Jiang yang tersisa di bangsal. Salju untuk 2 orang. Zhang Yu dan Sangguan Jiang Sui mengenakan pakaian pelindung dan memasuki ruangan. Sangguan Jiang Sui menutup kamera di ruangan itu, dan Zhang Yu baru mulai memergoki mereka berdua secara terpisah. Mereka harus mengatakan bahwa kondisi di dalam keduanya sangat buruk sehingga Zhang Yu sedikit terkejut. Sangguan Jiang Sui berdiri berdampingan dan menatapnya dengan tatapan tegas, sampai Zhang Yu menarik kembali jarinya di pergelangan tangan kakeknya, lalu buru-buru berkata, "Apa yang terjadi pada Zhang Yu? Bisakah ayah dan kakekku diselamatkan?" Zhang Yu mengerang sejenak, mendesah, dan berkata, "Ayahmu, masih ada kesempatan. Tapi situasi kakekmu, aku benar-benar minta maaf. Karena usianya dan daya tahan tubuhnya sendiri telah diracuni terlalu dalam, aku yakin itu hanya beberapa hari." Sangguan Jiang Sui mendengar betapa sulitnya menutupi kesedihan di hatinya, dan menangis. Bagaimana mengatakan bahwa keluarga Sangguan juga berkembang dengan mengandalkan lelaki tua di depan mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, Sangguan Diliang telah berencana untuk menyerahkan sepenuhnya perusahaan kepada putranya dan kemudian menikmati masa pensiunnya. Siapa yang tahu kapan bencana akan datang, orang tengah itu diam-diam merencanakan. Tidak peduli bagaimana cara kematian ini, bahkan pada akhirnya, bahkan ada hukuman, bagaimana Sangguan Jiang Sui bisa menerimanya. Zhang Yu juga menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia juga tidak mampu membantu situasi ini. Bagaimanapun, dia bukan manusia atau peri, dan mustahil baginya untuk hidup kembali dalam keadaan apapun. Zhang Yu menunggu Sangguan Jiang Sui terisak-isak sebentar sebelum berkata, "Baiklah. Jangan terlalu sedih. Aku punya hal penting untuk diceritakan kepadamu. Aku punya cara untuk membuat kakekmu bangun sebentar, tetapi itu akan menghabiskan amarah terakhir di tubuhnya, dan kemudian kamu akan melihat apakah ada kebutuhan itu." "Benarkah?" Sangguan Jiang Sui mendengar ekspresi terkejut, berkata, "Bagus sekali. Terima kasih Zhang Yu. Ini terjadi begitu tiba-tiba, saya yakin kakek saya pasti banyak bicara. Akan penting bagi keluarga kami untuk menjelaskan bahwa akan penting bagi keluarganya untuk meninggalkan beberapa patah kata di akhir. Saya juga berusaha sebaik mungkin. Tetapi jika Anda membiarkan kakek Anda bangun, akan ada terlalu banyak gerakan. Pasti tidak nyaman di sini, dan sudah diturunkan, dan lingkungannya tidak terlalu bagus. Lebih baik Anda bersiap terlebih dahulu. Bawa ayah dan kakek Anda pindah ke lingkungan yang lebih aman, di mana mereka juga membutuhkan beberapa peralatan keperawatan, dan semakin cepat semakin baik." "Tidak masalah. Saya tahu panti jompo. Ada juga bangsal intensif dan lingkungannya bagus. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk prosedur pemulangan dan pindah ke sana sesegera mungkin." Setelah keduanya bernegosiasi, Sangguan Jiang Sui segera mulai memulangkan ayah dan kakeknya, serta 3 adik laki-lakinya yang baru saja dirawat di rumah sakit. Tentu saja, kejadian ini juga membuat manajemen senior rumah sakit Emma khawatir. Bagaimanapun, kondisi keluarga Sangguan sudah lama berada di rumah sakit, dan manajemen senior rumah sakit tidak bisa mengabaikannya. "Saya tahu bahwa Sangguan Jiang Sui harus mengatur beberapa orang untuk dipulangkan, dan tentu saja datang untuk bertanya dan membujuk. Bagaimanapun, di mata orang-orang ini, rumah sakit Emma sudah menjadi rumah sakit terbaik di Xiangjiang. Bahkan jika Guan Jiang Sui membawa orang keluar, itu tidak ada di kota. Saya mungkin menemukan rumah sakit yang lebih baik dari ini,
jadi tentu saja saya tidak ingin Sangguan Jiang Sui mengambil nyawa seluruh keluarga. Namun, karena Sangguan Jiang Sui, sebagai keluarga perwakilan, bersikeras untuk dipulangkan dari keluarga, pejabat senior rumah sakit akhirnya gagal membujuknya dan hanya bisa menerimanya dengan pasif. Sementara Sangguan Jiang Sui sibuk mengatur pemulangan, Ding Anyang mendengar berita itu dan datang ke rumah sakit, tetapi ketika Ding Anyang mendorong pintu dan menemukan bahwa Sangguan Jiang Sui benar-benar berdiri di dalam rumah, wajahnya berkedip dengan ekspresi terkejut. "Kemana saja kamu?" Sangguan Jiang Sui mengerutkan kening setelah melihat Ding Anyang. "Saya punya sesuatu di perusahaan." Ding Anyang menjawab dengan cepat. "Ada hal besar yang terjadi di rumah. Apakah kamu masih punya keinginan untuk pergi ke perusahaan?" Sangguan Jiang Sui bahkan lebih kesal. "Ada sedikit urgensi di sana, aku hanya meluangkan waktu untuk melihat-lihat." "Ngomong-ngomong, kapan kau kembali? Kenapa kau tidak meneleponku saat kau kembali? Apa gunanya memberitahumu? Apa yang harus kulakukan, bukankah masih? Ngomong-ngomong, adikku, bukankah kau bilang dia juga sakit? Aku sudah memeriksanya, kenapa dia tidak ada di rumah sakit Emma? Oh, aku sudah mengirimnya ke rumah sakit Lisa. Apa yang harus dikirim ke rumah sakit Lisa? Menurutku tidak ada efeknya merawat orang tua di rumah sakit Emma. Jadi aku mengirimnya ke rumah sakit Lisa untuk mencobanya. Mungkin lebih baik daripada di sini." Ding Anyang menemukan Zhang Yu yang mengenakan topeng berdiri di samping dan melihat ke sisi lain, dan berkata, "Kakak, apakah ini?" "Oh, dia." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Hai, namaku Zhang. Aku pacar Xiao Sui." "Pacar?" Ding Anyang mendengar ekspresi terkejut di wajah Wen Yan. Tampaknya identitas pihak lain berubah terlalu tiba-tiba. Kapan Sangguan Jiang Sui punya pacar? Mengapa tidak pernah mendengarnya mengatakannya? Sebaliknya, dia menatap Guan Jiang Sui dengan aneh, dan berkata, "Kakak. Ini pacarku." Sangguan Jiang Sui mengangguk ketika melihatnya. "Namamu Zhang." "Zhang, kakak Zhang baik." Setelah Ding Anyang menyapanya, dia melihat Zhang Yu lebih dekat lagi. Meskipun orang lain itu mengenakan topeng dan tidak dapat melihat keseluruhan gambar, tampaknya alisnya masih muda, dan Sangguan Jiang Sui benar-benar mencarinya. Dengan pacar yang begitu kecil, ini sepertinya tidak sesuai dengan selera pacar lamanya. Bukankah dia suka menjadi lebih tua dari dirinya sendiri? Zhang Yu berkata, "Sebenarnya, hal semacam ini terjadi di rumah. Aku harus menghabiskan waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Sui. Tetapi kebetulan aku sedikit lebih tua, dan sekarang aku punya sedikit waktu. Benar, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, itu harus katakan padaku. Tetapi jangan ragu untuk melakukannya. Itu semua adalah keluarga di masa depan." "Oh, aku mengerti." Pernyataan Ding Anyang kepada keluarga Zhang Yu sebenarnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Setelah menganggukkan kepalanya, dia menoleh ke Sangguan Jiang Sui dan berkata, "Ya, adikku. Aku baru saja mendengar Dokter William mengatakan bahwa kamu akan memulangkan ayah dan kakek. Apakah ini terjadi?" Sangguan Jiang Sui mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Ya. Semuanya sudah selesai. Pergi sebentar lagi. Sangat mendesak. Apakah akan dipindahkan? Kemana kamu pergi?" "Aku ingin dipindahkan ke Villa Yongan untuk berobat. Tempat ini terlalu menyedihkan dan tidak nyaman." "Yongan, tapi bukankah itu sanatorium? Bisa menyembuhkan?" Sangguan Jiang Sui mendengar perasaan ini sedikit tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhang Yu tersenyum dan berencana untuk berkata, "Ya, aku tidak menanyakan nama keluargamu tadi." Ding Anyang berkata, "Ding Anyang, ini saudara iparku." Sangguan Jiang Sui menambahkan di sampingnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Xiao Ding, sebenarnya, memang begitu. Bukankah rumah kita cukup merepotkan akhir-akhir ini? Jadi ketika aku pergi ke daratan, Xiao Sui dan aku mencari seorang guru yang sangat terkenal. Guru itu berkata kehidupan 8 karakter paman dan kakek penuh dengan yang, dan rumah sakit penuh dengan kemarahan. Dendam dan sesak napas juga berat, mengatakan bahwa itu tidak kondusif bagi kesehatan kedua orang tua itu. Oleh karena itu, disarankan agar kita memindahkan kedua orang tua itu ke tempat dengan kesehatan Feng Shui yang baik. Itu akan menjadi wajar pada saat itu. Jadi kita sudah membuat keputusan ini." "Kamu bilang ya Xiao Sui." Sangguan Jiang Sui mengangguk tanpa sadar ketika mendengar ekspresi ini, dan berkata, "Ya. Ayah dan kakek benar-benar sakit terlalu lama. Itu harus diubah."
Ding Anyang mendengar bahwa ini adalah ekspresi yang aneh. Kamu harus tahu bahwa Sangguan Jiangsui adalah yang paling jijik dengan orang lain yang memperkenalkan ramalan kepadanya. Saat itu, dia sering mengatakan bahwa para peramal itu adalah penipu. Dia tidak menyangka akan mempercayainya. Apa yang dikatakan pembohong? Bisakah kepribadian seseorang benar-benar berubah begitu banyak di rumah setelah perubahan sebesar itu? Ding Anyang tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, "Ya, saudariku. Bukankah kamu mengatakan ingin pergi ke daratan untuk mencari dokter sebelum kamu pergi? Apakah dokter menemukannya?" Sangguan Jiangsui belum menunggu untuk mengatakan apapun, Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Jangan bicara. Aku marah ketika membicarakan ini. Xiao Sui dan aku dapat mengatakan bahwa butuh 9 sapi dan 2 harimau untuk menemukan tempat tinggal dokter dewa. Kamu dapat pergi ke tempat itu dan bertanya, coba tebak. Tidak ada dokter dewa, itu hanya pembohong. Dan itu juga penipu lokal yang terkenal, yang menipu sepanjang tahun. Dia telah menipu banyak orang dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah tempat itu. Faktanya, dia tidak tinggal di tempat itu sama sekali. Masih banyak orang yang telah ditipu olehnya di daerah setempat, menunggu untuk menemukan akunnya. Itu hanya buang-buang tenaga. Ding Anyang berkata tiba-tiba, "Oh, ini masalahnya. Apakah aku mengatakan itu? Jika ada dokter dewa, mengapa kita memiliki begitu banyak dokter? Mengapa tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini?" Tampaknya para penipu itu hanya bisa berbohong mereka yang tidak tahu pengobatan. Ngomong-ngomong, saudari, aku ingat ketika aku meneleponmu hari itu, kamu sepertinya sakit. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Ini hanya flu. Ngomong-ngomong, kamu punya waktu untuk membantu Xiao Rou mengatur prosedur pemulangan dan pindah ke panti jompo. Semua orang tinggal bersama, jadi aku bisa mengurusnya. Ini, Ding Anyang tidak menyangka Sangguan Jiangsui akan menyebutkan ini, dan wajahnya langsung menjadi malu. Melihat ini, Sangguan Jiangsui mengerutkan kening, dan berkata, "Ada apa? Apa masalahnya?" Ding Anyang berkata tanpa daya, "Begitulah masalahnya. Aku sudah mengundang 2 dokter hebat dari Eropa dan kembali ke Xiaorou untuk memeriksa. Mereka berdua akan datang ke sini dalam 2 hari. Jika kamu pindah ke panti jompo, satu tidak ada peralatan yang bagus, dan yang kedua adalah tidak nyaman bagi dokter untuk datang memeriksa. Aku akan menunggu dokter di Eropa untuk membantu Xiaorou memeriksa." Sangguan Jiangsui menunjukkan ketidaksenangan, dan dia ingin mengubah konsultasi menjadi perintah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Xiao Ding benar, jika ada dokter yang bisa menyembuhkan di Eropa, itu juga kabar baik bagi keluarga. Biarkan aku menemui Xiaorou dulu. Tetaplah di sana, mari kita bicarakan sisanya sampai kondisi keluarga stabil." Sangguan Jiangsui mendengar dan berpikir sejenak, dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu kamu kembali dan jaga Xiaorou. Ketika semuanya di sini selesai, kita akan pergi ke Xiaorou lagi." Ding Anyang menghela napas lega, dan mengangguk, "Aku tahu. Kakak, kalau begitu aku pergi dulu, Xiaorou butuh seseorang untuk menjagaku." "Kakak Zhang, selamat tinggal." "Selamat tinggal." Ding Anyang berbalik dan meninggalkan bangsal, dan senyum santai di wajah Zhang Yu berangsur-angsur menghilang, dan dia berbisik, "Kamu kakak ipar. Sepertinya agak salah. Ada apa?" Sangguan Jiangsui mendengar tatapan aneh. "Saat aku mengunjunginya tadi, aku mendapati dia sangat kuat, tidak seperti dia diracun. Tapi keluargamu telah ditembak mati oleh semua orang. Kenapa dia bisa menjauh?" Sangguan Jiangsui mendengar kata-kata itu dan tampak bingung, lalu berkata, "Apakah orang itu hanya mencoba menyakiti keluarga kita? Tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, dia orang asing. Tidak bersalah. Orang ini adalah saudara iparmu, dan sejujurnya dia adalah keluargamu. Apakah pembunuhnya merasa tidak bersalah? Itu, kalau begitu maksudmu. Pembunuhnya mungkin ada hubungannya dengan dia. Bahkan, dia adalah pembunuhnya. Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak punya banyak bukti. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun adikmu menikah?" "Lebih dari 3 tahun. Apakah mereka punya anak?" "Tidak, kakakku berkata bahwa mereka belum cukup hidup berdua, dan tidak berencana untuk punya anak sedini ini. Kelihatannya tidak mudah. Aku harus mencari kesempatan untuk memberi adik iparmu denyut nadi kedua. Jika dia tidak benar-benar diracuni, maka dia pasti punya masalah." "Baiklah,
Kalau begitu aku akan bicara tentang saat ayahku dan mereka keluar dari rumah sakit. Ding Anyang meninggalkan bangsal, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Dia pikir semuanya sudah dalam genggamannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sangguan Jiang Sui, yang seharusnya tidak menyadari orang-orang, tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Muncul kembali di depan matanya membuatnya tidak berani mempercayai matanya. Pada saat ini, nada dering di sakunya berdering lagi. Ding Anyang mengangkat telepon dan melihat nomor teleponnya. Jarang, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menghubungkannya. Dia tampak sangat kesal dan menceritakan masalah itu kepadanya. Ada raungan terus-menerus, menunjukkan kemarahan di sisi lain, membuat wajahnya semakin jelek. Di malam hari, Sangguan Jiang Sui akhirnya mengeluarkan ketiganya dari Sangguan Deliang. Ketiganya juga dipindahkan ke Yongan Villa, area penyembuhan khusus yang dikenal sebagai yang termahal di Xianjiang. Zhang Yu mengangkat Sangguan Deliang dari tempat tidur dan melepaskan bajunya. Dia ingin menggunakan vitalitas terakhir di tubuh orang lain untuk membuat orang lain bangun lagi. Tentu saja, kemampuan kuat Zhang Yu berasal dari serangkaian metode akupuntur turunan 9 jarum denyut dingin yang disebut metode akupuntur cahaya latar. Faktanya, dia tidak pernah menggunakannya sekalipun. Jika bukan karena kemampuan sistem yang kuat, saya khawatir metode jahitan kuno ini, yang telah lama hilang, tidak akan dapat muncul kembali di dunia ini. Namun, serangkaian metode akupuntur cahaya latar ini juga memiliki batasan tertentu, yang mengharuskan aplikator jarum untuk menggunakan banyak energi sejati. Jika Anda tidak mencapai sasaran, Anda tidak akan pernah berhasil. Zhang Yu adalah siswa sekolah dasar yang menyebalkan kelas 4. Setelah lebih dari 2 tahun berlatih, ia berhasil meningkatkan tingkat dasar yang terkenal dari tingkat keempat ke tingkat menengah, yang membuat Zhang Yu untuk pertama kalinya merasakan kesulitan dalam kultivasi. Masalahnya adalah bahwa tingkat 4 tidak cukup untuk ingin menggunakan metode akupuntur cahaya belakang. Zhang Yu dengan enggan, hanya dapat mengumpulkan nilai reputasi yang telah terkumpul untuk waktu yang lama, dan menghembuskan napas ke Zenki dalam satu napas, dan selalu meningkatkan Zenki dari tingkat 4 menengah ke tingkat 6 dasar, karena itu menghabiskan banyak reputasi, yang membuat Zhang Yu juga terluka tanpa henti. Manfaat yang tidak boleh segera diikuti muncul. Zhang Yu merasakan jumlah total Qi dalam tubuh, dan dengan peningkatan keterampilan, ada pertumbuhan yang meledak. Jika kita mengatakan bahwa Qi tingkat 4 asli seperti aliran, itu terus mengalir. Tingkat 6 saat ini seperti sungai yang mengalir ke bawah. Zhang Yu bahkan merasa bahwa setelah memasuki tingkat 6, sistem sensorik fisiknya juga diperluas sampai batas tertentu, bahkan sedikit seperti para dewa dalam novel-novel peri. Meskipun perasaan ini tidak seluas area yang dicakup oleh kamera portabel, pengendaliannya kurang dari kamera portabel. Ini juga membuat Zhang Yu merasa untuk pertama kalinya bahwa reputasi ini tidak berharga, jelas merupakan keterampilan anti langit yang hebat tanpa teman. Setelah Zhang Yu memiliki Qi tingkat ke-6, ia secara alami percaya diri dalam penggunaan metode lampu latar dan akupuntur punggung. Zhang Yu mengeluarkan 9 jarum, mengikatnya satu persatu ke Sangguan Deliang, dan mencoba untuk saling membangunkan. Sangguan Jiang Sui, yang berada di samping, juga heran dengan Zhang Yu yang terus-menerus menusukkan jarum pada kakeknya. Sebagai penonton, dia memahaminya untuk pertama kalinya. Ketika Zhang Yu menusukkan jarum pada dirinya sendiri, mengapa dia merasakan hawa dingin di tubuhnya bergerak? Karena Zhang Yu memutar badan jarum, lapisan es akan mengembun pada badan jarum, dan pada saat yang sama, udara dingin terus-menerus terpancar ke daerah sekitarnya, membentuk kristal es yang indah di udara. Jika bukan karena matanya sendiri, Sangguan Jiang Sui tidak akan pernah percaya bahwa ada dokter hebat seperti itu di dunia. Ini juga membuat Sangguan Jiang Sui sangat menyesal. Jika dia tidak bersalah pada Zhang Yu, dia bisa mengundangnya lebih awal. Kakeknya pasti tidak akan datang ke langkah terakhir ini, yang juga membuatnya sangat sedih sekarang. Mengeluh. Dirangsang oleh cahaya belakang dan akupuntur Zhang Yu, vitalitas terakhir dalam tubuh Sangguan Deliang mulai mengalir ke beberapa organ penting, memungkinkannya untuk secara bertahap memulihkan pernapasannya dari mati rasa dan kelesuan, dan kemudian perlahan membuka matanya. Kakek sudah bangun. Hebat. Sangguan Jiang Sui sangat terkejut saat melihat ini, dia bergegas ke sampingnya dan berteriak. Fa, apa yang terjadi? Sangguan Deliang berkata dengan lemah. Xiao Xue. Waktu hampir habis. Aku jadi bicara omong kosong dan mengatakan inti masalahnya.
Zhang Yu berkata setelah jarum suntik ditarik. Sangguan Jiangsui mengangguk, dan buru-buru menceritakan seluruh ceritanya kepada Sangguan Deliang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Meskipun Sangguan Deliang lemah, otaknya masih normal. Dia terkejut mendengar apa yang dikatakan cucunya. Aku tidak menyangka bahwa di antara saat aku membuka mata dan menutup mata, rumah itu sudah mengalami kecelakaan besar seperti itu. Anak-anak dan cucu-cucu jatuh sakit satu demi satu. Beberapa orang bahkan ingin mereka pergi ke rumah dinas. Seluruh kehidupan keluarga membuatnya tidak marah. Namun, Sangguan Deliang juga tahu bahwa dia tidak mati sekarang karena hubungan dengan Zhang Senyi di sebelahnya. Sekarang pihak lain dapat dikatakan sebagai satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan nasib keluarga Sangguan. Tentu saja, dia sangat berterima kasih kepada Zhang Yu. Tuan Zhang, terima kasih, telah menyelamatkan kami, keluarga Sangguan. Tanpa Anda, saya khawatir bahkan jika saya meninggalkan Yin Chao Difu, saya tidak akan bisa berkata apa-apa untuk bertemu dengan leluhur keluarga Sangguan kami. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Tuan tua itu tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, saya juga menerima keuntungan dari pemerintahan Anda dan melakukan yang terbaik. Tetapi bagaimanapun juga, harap tenang, selama itu masih dalam kemampuan saya. Saya akan menjamin Anda keluarga Sangguan aman. Terima kasih. Pokoknya, Deliang harus berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Tuanda. Tidak ada harapan dalam kehidupan ini, dan dia harus menjadi sapi dan kuda di kehidupan selanjutnya untuk membalas kebaikannya. Tuan Zhang, saya juga ingin bertanya berapa lama waktu yang saya miliki sekarang. Petik 2, seharusnya tidak lebih dari 1/4 jam. Apakah 15 menit? Saya tidak tahu apakah suami saya dapat memperpanjang hidup saya lagi. Tidak perlu terlalu banyak, 1 atau 2 jam sudah cukup. Karena saya belum menjelaskan apapun dengan jelas, itu membutuhkan sedikit waktu. Zhang Yu mengerang sejenak, dan berkata, bukannya tidak mungkin untuk memperpanjangnya lebih jauh. Tetapi ada sesuatu, saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu. Jika Tuan Sangguan Lao memilih untuk melepaskannya sekarang, tidak ada yang menyakitkan. Tetapi jika Anda berencana untuk melanjutkan untuk sementara waktu, itu akan sangat menyakitkan ketika Anda meninggal. Untuk ini, Anda perlu memiliki sesuatu dalam camilan Anda. Petik 2, Sangguan Deliang menggertakkan giginya dan berkata, tidak masalah. Sakit itu menyakitkan. Jika aku tidak bisa menjelaskan urusan masa depanku, bahkan jika aku mati, aku tidak dapat dibandingkan dengan mataku. Zhang Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Sekarang kamu bersikeras. Terima kasih. Setelah menyelesaikan Sangguan Deliang, dia menoleh ke Sangguan Jiangsui dan berkata, Xiaoxue, kamu akan segera menghubungi 3 pengacara, termasuk penasihat hukum perusahaan kita, pengacara Fang. 2 yang tersisa, salah satunya kamu membutuhkan pengacara warisan penuh waktu. Pengacara lain juga perlu memiliki pengacara terkemuka, mari kita selesaikan. Biarkan mereka tiba di sini dalam waktu 1 jam. Kakek yang baik, aku akan melakukannya sekarang. Sangguan Jiangsui menangis dan meninggalkan ruangan dan memanggil. Di dalam ruangan, Zhang Yu dapat dikatakan telah memindahkan 10 lapis kekuatan, memindahkan banyak udara dingin di tubuh Sangguan Deliang, dan menjaga organ utamanya tetap mati, tetapi pada saat yang sama, penghancuran organ-organ ini mencapai batasnya. Sangguan Deliang juga merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah membeku sepenuhnya, dan bahkan gemetar berjuang. Hanya idenya yang masih bekerja, dan dia juga melihat kekuatan Zhang Yu. Pada saat yang sama, dia diam-diam beruntung, dan dia tidak tahu di mana cucunya menemukan guru yang tak tertandingi. Dia bisa memiliki kemampuan untuk melanjutkan hidup. Tampaknya keluarga Sangguannya benar-benar tidak boleh mati, dan leluhurnya telah mengumpulkan moral.